Assalamualaikum. Terima kasih telah mampir di channel Hasan Alatas. Bahasan kali ini adalah tentang fakta kebenaran Islam. Jadi ada seorang profesor yang menurut saya profesor ini sangat jenius, ya. Jadi profesor yang sangat jenius ini menemukan kebenaran Islam. Dia memeluk agama Islam menjadi mualaf karena menemukan satu fakta sains yang sesuai dengan bidang ilmunya. Dia adalah psikiater sekaligus neurolog, ya, ahli syaraf, berkebangsaan Austria, Profesor Dr. Leopold Werner von Ehrenfels, ya itu namanya. Ia menemukan wudhu mampu merangsang pusat syaraf dalam tubuh manusia. Menurutnya, dari keselarasan air dengan wudhu dan titik-titik saraf, kondisi tubuh akan senantiasa sehat. Karena temuan itu, Profesor von Ehrenfels akhirnya memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Baron Umar Rolf Ehrenfels, ya. Luar biasa bukan? Seorang profesor sekolah tinggi-tinggi, belajar ilmu sains dan menemukan fakta kebenaran sains, maka dia langsung menerimanya dan masuk Islam. Berikut ini dari Al-Quran, translate terjemahannya tentang berwudu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Ya, luar biasa bukan? Jadi dari video sebelumnya saya sudah berikan fakta kebenaran Islam. Dr. Tagata Tajasen memeluk Islam karena penelitiannya di bidang kulit sesuai dengan ahlinya. Dr. Maurice Bucaille juga memeluk Islam karena menemukan keajaiban mumi Fir'aun. Faktanya dia diselamatkan mayatnya. Ya, Dr. Tagata Tajasen, Dr. Maurice Bucaille dan banyak saintis lainnya, dan yang ini adalah profesor ahli neurolog. Jadi luar biasa. Islam, Al-Quran, hadis itu adalah ajaran yang sesuai di setiap zaman, ya. Jadi ketika zaman teknologi canggih ini, mereka para saintis melakukan penelitian dan hasil penelitiannya ternyata membuktikan bahwa apa yang tertulis, apa yang diwahyukan Allah di Al-Quran ternyata benar. Akhirnya mereka masuk Islam. Ini adalah agama yang benar, dan keyakinan ini bukanlah hal yang main-main. Ini adalah sesuatu yang sakral, ya. Makanya saya sedih kalau ada fenomena di mana banyak orang yang melawak, melucu, lelucon, bercanda dengan mempermainkan ayat-ayat agama dan aturan-aturan agama, ya. Aturan agama Islam mereka jadikan hal bercandaan. Ulama-ulama orang soleh mereka olok-olok, mereka ejek. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang mati kreativitasnya. Apakah mereka tidak bisa lagi mencari bahan-bahan yang lain selain mengejek ayat-ayat Al-Quran dan mengejek aturan agama Allah, mengejek orang-orang soleh. Sesungguhnya mereka itu berlaku ayat Allah, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Saya ulang, ya. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Surat Toha ayat 124. Jadi mereka yang mengolok-olok agama Allah, agama Islam, mereka yang mengejek-ejek aturan agama Islam, ayat-ayat Al-Quran, maka mereka walaupun tenar, populer, banyak uang, tapi mereka adalah orang-orang yang sakit. Jiwa mereka gersang dan kehidupan mereka sempit walaupun mereka tenar, banyak uang. Kenapa?
tenar banyak uang, mencari popularitas dari hal-hal yang dilarang, ya, mengejek atau mengolok-olok ayat Al-Quran dan aturan agama Islam. Dan ini dari Al-Quran, Quran surat At-Taubah ayat 65. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Quran surat At-Taubah ayat 65. Ada lagi dari ayat Al-Quran, dan sungguh telah diperolok-olok beberapa rasul sebelum kamu, maka turunlah kepada orang-orang yang mencemoohkan di antara mereka balasan atau azab olok-olokan mereka. Quran surat Al-An'am ayat 10. Jadi kita jangan follow mereka, kita jangan jadikan mereka tenar, karena itu adalah hal yang salah, hal yang tidak tepat. Bahkan suku primitif pun yang tidak mengenal teknologi, mereka sangat memegang teguh keyakinan apa yang mereka yakini, dan mereka tidak main-main dengan keyakinan mereka. Tapi di sini fenomena ada orang-orang tertentu yang meremehkan keyakinan, meremehkan agama dengan bercanda dan mengolok-olok. Ya, semoga kita terhindar daripada mengikuti mereka dan daripada perbuatan mengolok-olok. Semoga Allah menghindarkan kita dan mematikan kita dalam agama Islam. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.